Eliza dan Danau Sunyi. Di sebuah danau tua yang tidak pernah benar-benar disebut di peta, orang-orang kampung hanya menyebutnya Danau Sunyi. Tidak ada yang berani datang ke sana setelah matahari turun. Bukan karena gelap, tapi karena sesuatu yang hidup di dalamnya. Eliza bukan orang kampung itu. Ia datang dari kota, seorang peneliti muda yang keras kepala, percaya bahwa semua cerita horor rakyat hanyalah ketakutan yang diwariskan. Buaya raksasa yang bisa menelan perahu, itu tidak ilmiah, katanya sambil tertawa kecil di depan penduduk lokal. Seorang tua di warung hanya menatapnya lama. Lalu berkata pelan, "Kalau kau dengar airnya diam, jangan turun ke danau." Eliza tersenyum. Ia menganggap itu hanya cerita untuk menakut-nakuti anak kecil. Malam itu, ia tetap pergi. Danau Sunyi berbeda dari danau biasa. Tidak ada riak, tidak ada suara serangga, bahkan angin seperti takut menyentuh permukaannya. Eliza menyalakan senter dan mendayung perahu kecil ke tengah danau. Catatannya terbuka di pangkuan. Ekosistem unik, kemungkinan spesies reptil besar belum teridentifikasi. Tiba-tiba, plop, sesuatu jatuh ke air di dekat perahu. Eliza menoleh cepat. Tidak ada apa-apa, hanya lingkaran kecil di permukaan air, lalu hilang begitu saja. Bisa jadi ikan besar, gumamnya. Tapi detak jantungnya mulai berubah ritme. Senter Eliza menyapu permukaan air. Lalu dia melihatnya. Bayangan panjang, terlalu panjang untuk ikan. Terlalu besar untuk buaya biasa. Bayangan itu tidak berenang. Ia mengikuti. Diam, seperti sedang mengamati. Eliza menelan ludah. Ini tidak masuk akal, bisiknya. Tiba-tiba air di bawah perahu bergoyang pelan. Bukan ombak, tapi seperti sesuatu yang besar, berputar di bawahnya. Suara itu datang tanpa arah. Seperti udara yang berbicara. Pulang. Eliza membeku. Suaranya bukan dari luar, tapi dari bawah. Air di sekitar perahu mulai menghitam. Senter Eliza berkedip. Dan dalam satu kedipan itu, ia melihatnya. Mata, besar, kuning, tidak berkedip. Di bawahnya, tubuh buaya raksasa yang tidak mungkin ada di dunia nyata perlahan naik. Tapi, anehnya tidak naik sepenuhnya. Seolah-olah danau itu sendiri menahannya. Suara lelaki tua itu kembali di kepalanya. Kalau airnya diam, berarti dia sedang lapar. Perahu Eliza bergetar. Air di sekelilingnya mulai berputar perlahan, seperti pusaran yang sangat tenang. Tidak ada suara serangan, tidak ada kegaduhan, hanya ketenangan yang salah. Buaya itu tidak mengejar. Ia menunggu, seolah tahu, manusia tidak akan bisa kabur dari danau itu. Eliza mencoba menghidupkan mesin kecil perahu. Tidak menyala. Sekali lagi. Tidak. Air di belakangnya mulai naik sedikit demi sedikit. Seperti sesuatu sedang mengangkat tubuhnya dari bawah. Eliza hanya sempat berbisik, ini tidak mungkin nyata. Lalu air di bawahnya pecah pelan. Bukan ledakan, tapi seperti danau yang membuka mulutnya perlahan. Perahu itu tidak terlihat lagi di pagi hari. Yang tersisa hanya catatan basah terapung di pinggir danau. Tulisan terakhirnya hanya satu kalimat, danau ini bukan tempat tinggal buaya, tapi buaya yang menjadikan danau ini tubuhnya. Sejak itu, penduduk kampung tidak pernah lagi membicarakan Danau Sunyi dengan suara keras. Karena kadang, kalau malam terlalu tenang, airnya terlihat seperti sedang mendengarkan.